Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan feedback ya dengan apa yang sudah Anda lakukan untuk khususnya yang bagian ini adalah di bab 1. Ada apa yang ada di dalam bab 1? Itu kan Anda melihat di sana apa itu sejarah ya. Sejarah dan gambaran singkat mengenai perusahaan. Jadi kalau di dalam sistem apa sih hubungannya kok kita harus mencari apa ini gambaran umum perusahaan ya? Karena di dalam gambaran itu kan ada nanti luas lingkup perusahaan, sejauh mana, siapa yang bekerja sama, sistemnya sudah perlu mendukung sampai sejauh mana. Jadi kalau di dalam yang lain selain sistem kan mungkin gambaran umum kan ditujukan untuk mengetahui apa yaitu eh, perusahaan ini seperti apa gitu ya. Misalnya di dalam mungkin yang bukan sistem ya deskriptif biasa kan udah ini disampaikan strukturnya seperti ini untuk kebijakan mungkin, nah itu beda lagi ya. Pengambilan keputusan dan seterusnya itu beda-beda. Untuk pemasaran juga akan melihat gitu ya PT ini sejauh apa gitu ya. Nah, oke. Kemudian kalau Anda ada yang menuliskan kan di sana eh, visi ya, visi misi gitu. Kenapa? Karena visi misi itukah yang akan dicapai kan gitu ya. Visi adalah yang akan menjadi apa perusahaan di ada yang nggak kelihatan ya tahun berapa yang nggak ada ya. Misalnya ada yang menjadi produsen cat terbaik di Nusantara gitu. Bayangkan harapannya kan Nusantara gitu ya. Satu Nusantara kan berarti harus terhubung antar pulau kan nggak mungkin kalau bilangnya satu Nusantara tetapi apa itu hanya skup Jawa Timur gitu ya. Maka kan harus punya kontak di mungkin di daerah apa itu Maluku, di daerah Sulawesi, gitu, di daerah Papua dan seterusnya karena dia bilangnya adalah produsen cat terbaik di Nusantara misalnya ya. Dan ada misi perusahaan di situ misalnya melakukan inovasi produk, memperluas penyebaran produk, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas ya itu yang Anda identifikasi kan dari kasus yang saya lihat dari yang Anda sampaikan gitu. Nah, ini kan semua yang akan dicapai. Jadi kalau nanti misalnya di dalam perkembangan sistemnya sejauh mana, berarti kan oh ini belum mendukung visi yang bagian lingkungan kerja aman misalnya. Karena ada hal yang belum dikerjakan. Nah, itu kan akan dikerjakan ya, dari tahun ke tahun gitu ya. Bukan penyebaran produk. Caranya bagaimana biar tahu produknya udah sampai di mana. Gitu ya kita menjual gitu ya ada sistem yang untuk melakukan penjualan hubungannya apa nah kan berarti kalau nanti misalnya yang beli dari Kalimantan otomatis gimana kita akan mencatat pembayaran dari Kalimantan gitu ya apakah mau pakai sistem langsung transfer nah cara memverifikasi bahwa transfernya sudah berhasil gimana jangan-jangan sudah bayar ternyata dikatakan belum nah itu adalah apa yang bisa Anda kembangkan dari visi misi dikaitkan dengan apa yang sedang kita kerjakan saat ini yaitu sistem kita lanjut misalnya kebijakan mutu ya di sana ada mungkin ada yang kelompok ini oh ini kayaknya tugas saya ya, nanti akan saya coba ambil yang lain juga ya misalnya pengen pengiriman tepat waktu gitu ya oh pengiriman tepat waktu tenaganya kurang gitu ya kerjasamanya dengan pengirim kurang ya misalnya ya produk yang bermutu harga kompetitif dan seterusnya nah, itu kemudian di sana ada struktur ya struktur organisasi struktur organisasi itu bisa jadi apakah ini yang pertama ya saya periksa misalnya apakah ini sudah mendukung daripada visi misi tadi kalau misalnya penyebaran produk apa tadi eh, memperluas penyebaran produk misalnya ada nggak departemen yang memperluas itu kita mendukung nggak dengan sistem keuangannya gitu ya
produknya nyebar, mereka kesusahan bayar. Gitu. Nah itu atau misalnya bagaimana cara mengontrol kalau itu barang titipan, konsinyasi, atau harus dijual langsung itu nanti kan berdampak ke sistem. Kalau dijual langsung berarti kan sistem harus menangani penjualan langsung mungkin ada diskon dan seterusnya. Nah itu struktur ya, termasuk siapa yang harus bertanggung jawab. Jangan-jangan Anda keluar daripada struktur gitu. Kalau keluar dari struktur ya harus disampaikan bahwa ini membutuhkan analisis ya, berarti ya analisis kelemahan, membutuhkan divisi baru gitu ya, sekedar analisis dulu ya. Nah, terus mungkin dijabarkan nanti lu jobnya apa itu divisi yang baru itu gitu ya. Mungkin definisi yang menangani kurir ya, khusus karena ngirimnya banyak ya kemana-mana. Dibentuk atau staff kah, cukup staff. Kalau cukup staff kan berarti membutuhkan staff yang menangani masalah kurir gitu ya. Kalau divisi baru kan berarti ada kantornya dan seterusnya. Nah itu semua bisa menjadi daya kritisi Anda. Jadi nanti Anda renungkan masing-masing dulu ya, satu kelompok membaca, per orang membaca, sehingga nanti apa itu dalam diskusi kelompok itu punya andil masing-masing gitu ya. Oke, kemudian ada tuh sudah dijelaskan ya di sana bagian-bagiannya itu eh, oh ini kurang ya, itu kan itu bagiannya kurang, ini staf pembelian mestinya perlu. Nah itu ya, itu disampaikan aja, misalnya satu kelompok anak A mengatakan ini mungkin saya mengusulkan yang pembelian gini-gini ya, tugas kelompok lah yang memverifikasi betul nggak sih staf pembelian itu pekerjaannya perlu ditambah gitu ya. Kalau perlu ditambah mampu nggak itu, kalau ada informasinya sih, cukup nggak, kalau nggak berarti usul rekrutmen tenaga baru yang jobnya adalah nah disampaikan prosedur yang dia kerjakan gitu. Kalau dalam input sudah ada, kalau belum ada di input atau sistemnya belum ada, itu yang Anda rancang di bab 3 kan gitu ya. Ya oke. Nah, semoga memberi gambaran ya, bidang dan seterusnya, deskripsi sistem penjualannya ya, terus ada gitu. Nah mungkin uh, itu bisa dikembangkan ya di dalam kelompok, saya kira. Oh, mungkin juga hal lain yang dapat dicermati, misalnya di sana juga ada yang menuliskan tentang tugas apa itu staf administrasi ya, gitu ya. Mungkin ini akan membantu ya untuk Anda menganalisis nantinya. Misalnya staf administrasi di sana kan ada tugas, misalnya hanya terus dua, sebenarnya dua banyak gitu ya. Banyak itu tugasnya banyak, gitu. Jadi AB misalnya banyak isinya. Tetapi dapat Anda analisis, misalnya nanti itu apakah ada tugas lain di bagian administrasi itu. Nah, itu bisa menjadi bahan untuk berdiskusi di dalam kelompok gitu ya. Misalnya, ini contoh saja ya, belum tentu harus dipakai gitu. Misalnya saat ini zaman era digital gitu ya, siapa yang akan membaca daripada misalnya pesan-pesan di dalam email gitu ya, misalnya itu. Kemudian siapa yang akan membuka kalau ada WA, pertanyaan dan seterusnya. Kemudian dia harus ngapa dengan hal itu gitu ya. Bagaimana kalau ada pesanan tapi dia bertanya melalui WA atau email dan seterusnya. Mungkin ada juga yang di sana bisa ditambahkan sebagai kelemahan yang nantinya bisa ditambahkan menjadi bagian di dalam bab 3 ya, bab 3 Anda gitu ya. Itu sebagai inspirasi ya. Jadi contohnya misalnya di sana ada kan nanti kan akan diskusi lagi ya di bab 3 itu dan seterusnya kan. Nah, itu mungkin bisa menjadi inspirasi bagaimana menghandle atau membuat job desk di dalam staf administrasi. Itu perlu nggak diberi tambahan atau dikurangi sesuai tuntutan perkembangan zaman sekarang. Kalau itu bersifat usulan loh ya. Kalau bersifat usulan boleh kan mengusulkan ya. Sebagai Anda belajar mengusulkan, oke, sangat boleh. Oke, gitu. Oke, misalnya juga saya melihat misalnya ini yang bisa ditelaah ya di dalam lagi eh, di dalam kelompok nanti misalnya saya mengecek di situ ada visi menjadi salah satu perusahaan distribusi pupuk terbaik di Indonesia ya, terbaik di Indonesia, tentu kualitasnya tinggi ya, terbaik ya. Nah,
saya cuma menghubungkan satu hal di sana, mungkin nanti bisa menjadi bahan gitu ya. Eee, Jika kita lihat di situ struktur organisasinya kan berupa direktur, ada admin penjualan, ada keuangan, dan gudang, ya kan. Di bawah penjualan misalnya ada salesman, keuangan ada akuntansi. Keuangan dan akuntansi itu sama apa beda ya? Ya itu sudah menjadi pertanyaan ya. Keuangan dan akuntansi itu sama apa beda ya? Keuangan itu kan tugasnya masalah uang ya, hilir mudiknya uang. Sementara akuntansi itu masalah mencatat, bahkan kadang ada yang diletakkan untuk independen gitu. Nah, ini bisa menjadi gambaran atau telaah di dalam kelompok ya nanti ya. Ya yang tertulis begitu gitu ya. Eh, itu yang menjadi tugas kita untuk namanya kita mempelajari gitu ya, ada sesuatu nggak yang bisa kita petik dari apa yang kasus kita terima gitu ya. Nah, itu misalnya salah satunya. Kemudian bagian yang lain misalnya yang perlu karena saya cocokkan antara apa tadi visi, ya, keinginan atau apa yang akan terjadi di kemudian hari nanti itu kan terbaik ya. Nah, kalau terbaik apakah cukup dengan memiliki struktur yang seperti itu? Ya, kurang tidak gitu ya. Ada yang kurang tidak sih gitu ya. Kalau di bagian apa ya? Distribusi apa ya? Pupuk ya kalau nggak salah ya. Pupuk. Iya, pupuk. Nah, kalau pupuk mau terbaik apa ini satu Indonesia, kira-kira butuh enggak ya yang namanya quality control? Nah, misalnya, di situ kan nggak ada ya. Nah, cuma gudang sama berkirim. Gitu. Ada nggak ya yang layanan pelanggan khusus? Ya. Bahkan kalau perlu, ada nggak ya bagian penyuluhan? Ya. Dulu ini waktu tutul pupuk kok perlu penyuluhan. Nah, itulah gitu ya. Yang perlu dipertimbangkan atau didiskusikan gitu kan. Pertanian kan boleh ya memiliki penyuluhan. Lah iya, nah kalau apa ini yang memberi penyuluhan tadi bisa memberikan solusi terbaik kepada petani, otomatis kan akan percaya kepada perusahaan yang kalau menyediakan jasa yang membantu di dalam pertanian, percaya ya, memiliki kepercayaan lebih misalnya. Nah itu hanya diskusi ya, itu bahan diskusi karena di bab 3 kan kalau tidak salah diminta membuat apa ya tadi adakah yang lemah atau kurang gitu ya. Nah itu ya intisari di dalam eh, apa yang akan kita tangkap di sana. Oh ada kurang A, B, dia. Tapi bukan berarti untuk menyalahkan, enggak. Ini sekali lagi kan kekurangan tetap akan menjadi sesuatu yang melekat pada setiap perusahaan, baik itu perusahaan besar, kecil, apalagi kecil gitu ya. Nah, kita perlu melangkah lebih baik. Ya, maka kita memberikan, oh ada ini yang bisa ditambahkan. Nah, itu tambahan saja ya. Oke. Nah, kemudian juga ada masukan lagi mungkin yang bisa menjadi peningkatan gitu ya. Mana tadi? Oke. Misalnya di sana ada yang menunjukkan ya kelompok tertentu ya mesti ada ya. Nah, beruntung gitu ya. Nah, di sana kan ditunjukkan gambar apa itu ya? Pesanan pelanggan ya. Pesanan pelanggan yang ditulis surat-surat saja di dalam kertas itu ya. Mbuh itu siapa anak wes diping dan seterusnya sehingga nggak jelas itu dilakukan apa belum kelewat apa enggak itu enggak jelas gitu ya. Nah itu analisisnya. Kemudian juga di dalam itu sudah ada apa itu eh, apa, dibuatkan ya kayaknya ya gambarnya dokumen faktur penjualan ya. Oh ini dokumen sales order kemudian ada faktur penjualan. Nah kalau misalnya itu di dalam kelompok itu pengen meningkatkan itu, nah kalau saya lihat kan di dalam dokumen misalnya faktur penjualan itu kan juga kayaknya bukan buatan sendiri ya, itu kan beli nota kosong ya. Ya, sehingga kalau tidak salah di sana tidak ada nama perusahaan gitu ya, alamat itu tidak ada ya nota kosong. Nah, coba saya cek ya dengan harapan di perusahaan itu apa, ada visi misinya nggak ada ya. Struktur organisasi, kalau struktur organisasinya banyak. Iya, manajer, direktur, kepala admin, kepala gudang, udah punya bagian-bagian sendiri, sopir gitu.
Nah, ada direktur, manajer, kepala bagian. Oh ya, visi misinya tidak disertakan ya di dalam apa ini. eh oh ya, nggak ada. Oh ini ada. Menjadi salah satu brand yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Nah, itu kan visi ya, mengutamakan kepuasan pelanggan baik dari segi kualitas maupun pelayanan yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan baik yang ada dalam wilayah Sidoarjo maupun luar Sidoarjo. Nah, oke. Ini kalau saya melihat dari visi itu kan ya, menjadi perusahaan yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Nah, dari sisi kualitas maupun layanan. Nah, kalau saya hubungkan ini contoh aja ya, contoh sebagian cara ya, cara. Kalau kita hubungkan bentuk daripada dokumen faktur penjualan itu misalnya itu kan beli saja gitu ya, misalnya tidak dibuat gitu ya. Nah, ini kan bisa menjadi alasan kenapa kita harus memperbaiki daripada sistem. Masa mau yang terbaik, mau yang pelayanan terbaik, mau memuaskan, tapi fakturnya ya gitu lah. Itu kalau misalnya dikirim ke orang ini nggak tahu nih PT-nya siapa yang ngirim gitu ya, hilang gitu ya di dalam dompet ini dari mana ya, atau dilaporkan ke perusahaan, nah ini dari PT mana mbak gitu ya, nggak kelihatan gitu. Nah itu misalnya sarana untuk meningkatkan. Nah kalau anda misalnya mengambil gitu ya, mau memperbaiki faktur gitu ya, salah satunya gitu ya, faktur penjualan, ya udah digambar gitu ya, dari dasar yang ada itu tadi kan orek-orek misalnya, kemudian ada faktur gitu, kemudian ada buat faktur yang seperti apa yang seharusnya gitu ya, ada nama PT, ada jam tanda tangan, stempel kayak gitu ya. Nah itu sudah memperbaiki salah satu sistem. Nah mungkin eh, perlu digambar nanti faktur itu harus diapakan ya, di CFD, kemudian ada apa ini, data flow diagramnya dan sebagainya. Nah itu semoga membantu untuk uh, diskusi selanjutnya ya. Ya, oke.